Oke guys, hari ini kita turun dari Villa Embun ya guys, untuk mengunjungi UPH Mandiri Sejahtera ya, yang berada di Kerinci. Perjalanan menuju UPH Mandiri seperti ini ya guys. Nah ini guys, kita mengelilingi Danau Bento ya guys, atau bisa dilihat seperti ini. Nah seperti inilah jalan menuju UPH Mandiri ya guys. Kita menggunakan roda 4, bisa juga menggunakan roda 2 ya guys. Dan ini kita turun dari kendaraan roda 4 ya guys, kita menuju UPH Mandiri ya, dan didampingi dengan artis ternama ya guys. Terima kasih guys yang sudah menonton. Yuk ikutin secara lengkap dan silahkan simak video ini sampai selesai ya guys, agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari UPH sendiri Pak UPH Megat Jaya. Namanya apa? Namanya UPH Mandiri Sejahtera. Mandiri Sejahtera. Kelompok anggota petaninya kurang lebih 80-an orang. Apalagi? Mulai tahun berapa? Iya. Insya Allah kalau nggak salah tahun 2017, 2018, lupa. Jenis kopi yang dibudidayakan apa aja? Kopinya apa Pak? Kopi Abang Sari, Antum Sari Arabica, Arabica, varietasnya Antum Sari. Arabica, Andung Sari. Dari 2017 sekarang 80. Sekarang 2022 sekitar 80 orang petani anggota yang kesini ya. 2017 berapa orang Mas Anu? Awalnya. Berapa ya? Itu Enggak hitung. Ada 30-40 ada? Enggak sampai. Berarti tiap tahun ada yang meningkat. tiap tahun. Berarti makin banyak satu yang nanam kopi atau yang mau ikut kita. Begitu. Oke. Terakhir kemarin 2021 berapa dari Mas Nano produksi? Nggak hitung. Yang itu nggak mati. Yang itu sopo? Yang itu nggak mati. Berapa kira-kira? Aduh lupa juga. Tersimpan di laptop ya? Oh. Rata-rata berapa biasanya? Jangan ini estimasi aja. Perkiraan. Berapa kali bolak-balik ke gudang? Baik gudang ini bisa seminggu sekali. Seminggu sekali selama masa panen 2 Iya. bulan. Kalau kopi di Kerinci itu panennya sepanjang tahun. Oh, itu bedanya. Iya, itu sepanjang tahun ada kopi. Jadi teman-teman kita sistemnya DP itu ada DP, kemudian kita kasihkan ke UPH, dari kita pindahkan ke UPH bekerja, kemudian ketika kopinya yang sudah siap dibawa ke koperasi. Oke. Seperti itu. Berarti DP-nya itu berdasarkan estimasi panen tiap UPH. Ya, Misalnya, ya beda-beda. Ya, misalnya Mas Nano 80 orang, beda dengan UPH lain yang 30 orang. Iya. Itu ya. Ya, rata-rata. Kemudian karena mereka juga sudah punya modal, DP kita itu kalau kopi yang masuk pertama kita selesaikan DP-nya, baru kalau kopi masuk lagi DP-nya udah habis baru kita bayar lagi. Oke. Jadi karena mereka juga sudah punya modal. Operasi kaya berarti ya bisa gitu. Itu uangnya Skavina. Oh, dari pembeli. Ya. Yang beli yang diberikan ke operasi DP, Ya, yang diberikan diberikan ke UPH. UPH. Ya. Begitu. Yang juga Pak Thomas dengan Marion juga mau coba seperti itu untuk bisa mutar terus, toh? Kemudian ini kemarin domnya dari bambu,
terus dibongkar. Kita kemarin COI itu dapat nomor 6, kopinya itu dibayar 700.000, 200 kilo. Jadi terbayar oleh mereka itu sekitar 105 juta. 5 juta karena nanti ada fee panitia COI dan sebagainya. Kita bagi dua, dibangun di sini satu, dumnya ini dari uang COI itu dibangun di sini, kemudian dibangun di BSDM Koperasi satu. Kenapa dibangun di sini dan di koperasi? Karena di sini yang tidak dapat dari BNI. Kita dapat dari BNI 7 unit. Ya, yang nggak dapat dari BNI kita kasih yang dari COE 2 unit. Di sini satu, di koperasi satu. Tadinya bentuknya seperti itu tapi Ya, lebih besar. lebih besar. Kemarin kalau nggak salah pas saya kesini berapa ini kita yang awal Mas Nano kali isi berapa ceri muatnya? Kali isi 600 kilo ceri. 600 kilo ceri. Satu ada lagi di belakang toh? Nanti kita ke belakang juga. Sekarang rencananya dengan dom ini estimasi jemur ceri berapa Mas Tri? Ini bisa 1 ton sampai 1 ton 200 kalau proses natural. Proses natural. Nah, tapi kalau honey itu akan lebih banyak. Ya. Nah, kemudian ini dari Dispun 2018. Kemudian di sebelahnya itu dari Disperindak. Kita koleksi barangnya pemerintah. Terus ada lagi sebenarnya ada 2 unit lagi tapi di belakang rumahnya pembina di sini. Ada dari BI juga. Itu. Kemudian ada yang mandiri. Nah, ini dari COE. Jadi setiap kita gunakan gitu ya. Nah, jadi kita mengkoleksi barang-barang pemerintah yang perhatian dengan kita. Yang tidak perhatian dengan kita berarti tidak referensi dengan kita. Yang dipaksakan. Gitu. Kalau UPH pertama mulainya itu modal sendiri atau bantuan dulu dapat baru dia itu mulai jalan? Dulu modal sendiri. Terus modalnya kurang, kita ngadu sama pasien. Modal itu untuk bikin apa? Untuk apa? Untuk beli ceri, Untuk apanya? Dom segala macam, tempat penjemuran. zoom segala macam, bahan plastik dibelikan sama koperasi dulu. Berarti banyak duit ya? Dulu banyak, sekarang banyak juga. Tambah banyak. Jadi di kita, karena kita kemarin mungkin kan kita memang keanggotaan koperasi itu tidak banyak. Yang jadi anggota koperasi itu yang orang-orang punya UPH ini. Sehingga kita tidak membagikan SHU dalam cash. Kita ada SHU sekian, kita berikan fisik, kita berikan plastik UV, kemudian barang-barang yang lain gitu untuk memperbesar bisnis. Tadi pagi juga kita diskusi sama Bang Bujeng, kondisinya di sini sama Jangkat berbeda. Kalau kami tidak punya banyak pilihan seperti di Jangkat. Kalau kopinya nggak berhasil ada kulit manis. Kalau kami kalau mengembangkan UPH ini tidak berhasil, kami tidak punya banyak pilihan. Maka mau tidak mau kami harus mengembangkan ini UPH. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman, kita besarkan UPH, besarkan volume, yang cukup makan dulu, baru nanti banyak petani yang terlayani, banyak produk yang kita bisa berikan, ada SHU yang kita bisa dapatkan. Jadi 5 tahun terakhir kita kembangkan terfasilitas. Yang penting cari makan, cari kaya setelah 5 tahun. Nah, insya Allah, amin. Kalau tanahnya milik koperasi itu tanah milik kelompok. Ini kelompok. Ya, ini hasilnya kelompok. Jadi ini semua ini hasilnya kelompok. Nanti kita akan pindah ke 3 unit, baru akan ke gudangnya koperasi. Begitu. Ini mungkin kita bisa ke belakang. Yuk. Silakan. Ibu-ibu yang sering nonton TV kenal Mbak ini enggak? Nih, nah nih. Ayo. Lebih kenal Mbak Wati kayaknya. Siapa coba? Tidak pegang rokok ya, Pak? Ya, silakan. Oh, ini enggak lolos. Iya. Jauh mendekat. Ini murah. Kalau yang ini lebih ngurut. Ini apanya ya? Gabahnya nanti kan digiling lagi jadi kayak gini baru dipilih lagi. Ada anerob. Nah, ini anerob. Yang mau lihat anerob boleh ke dalam. Sederhana saja anerobnya.
Bisa berapa kilo Bu sehari? Nggak tentu loh Mbak, kadang ya kalau bagus bisa dapat banyak. Kalau sekarang musimnya lagi bagus-bagus nggak harganya? Enggak. Bulan berapa? Kan tergantung kopinya kadangnya. Ini enggak itu. Enggak apa ya? Enggak apa ya Mbak ya? Enggak menentu. Musimnya nggak menentu sekarang, jadi kopinya juga kurang bisa ditebak. Kadang dapat bagus, kadang ya banyak yang jelek kayak gini. Setiap hari sortir seperti ini Bu ya? Iya. Ini kopinya. Kalau anu Ini rata-rata 20 ini 20 jadinya. Nah, kami tidak mau menambahkan input, tapi ini kan juga dia dari hasil fermentasi itu mengeluarkan karbon. Nah, karbon itu kita tahan juga. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi daripada kita tambahkan karbon, kita gunakan karbon dari hasil fermentasi. Tapi kita bikin lebih lama. Kalau carbonic maceration kan biasanya 3-4 hari. Ya. Nah, ini kita lebih panjang. Itu yang kita diskusikan kemarin, kita banyak kerja ini. Di sini fokusnya ke anaerob honey. Kalau Pak Irwandi itu fokusnya ke anaerob natural. Honey tadi 8 ya? 8 hari. Natural 6. Natural 6, yang sekarang kita kembangkan 6. Ini cherry sih. Berarti pas kita masukin, kita pastikan dia belum ada udara yang terkurung. Jadi dia udara ngisi. Nah, ini juga kopi sore datang dari petani, kemudian dirambang, dimasukin ke para disortir dulu. Jadi kopi yang ini yang sudah betul-betul sortir. Nah, kemudian sisa sortirnya ada yang terapung, yang masih kuning, yang kurang bagus, itu kita proses ke semi wash. Nah, ini larinya ke semi wash. Persentase apa sama aja? makin sedikit semi wash. Berarti petani metiknya benar? Ya. Nah, begitu. Toh? Ini berapa lama di sini biasanya? Ini bilang ini 8 hari. Ya. Cuma 5-6 hari semua ini. Naturalnya mana? Naturalnya nanti kalau saya Pak Irwan. Sampai berapa lama jam aja? Oh, ini tergantung cuaca juga. Ada semua. Oh, iya. Ininya dimasukkan. Bedanya honey dengan anaerob honey dengan natural Dicuci dulu enggak? Bedanya cuma fermentasinya. Rembang setir dulu. Oh, bedanya ini habis ini nanti dipulper. Itu dipulper setelah apa? Setelah 6-8 ya, itu dipulper. Oh, kalau yang natural anaerobnya langsung dijemur. Yang tadi yang ini langsung dihaler, pulper namanya Anaerob honey. Diambil haninya, Jemur. Yang natural tidak pakai pulper. Oh iya ya. Honey ini langsung jemur kan? Honey di pulper. Honey ke pulper dulu. Baru jemur. Kalau natural langsung jemur. Oh gitu. Oke? Oke Pak. Jadi Mas Nano khusus untuk honey anaerob. Ini kopi basah hasil gilingan Heller ya. Ini akan tetapi masuknya harus sedikit demi sedikit guys, karena mesinnya tidak kuat ya. Bagaimana kopinya? Bagus? Baguskah? Bagus. Tapi sejauh ini tidak ada yang komplit. Tidak ada yang rasa masih Mix itu rasa asam-asam gitu ya? Mix itu campur. Karena di tempat penjemuran bukan hanya honey saja, tapi ada natural. Dan pada saat haling, ini kan semuanya kan haling campur kan? Nah, ini jadinya berasnya honey, bukan berasnya natural lagi. Padahal penjemurannya natural. Tapi bedanya di sini naturalnya ini 8 hari. Yang sana 6 hari. Ya, mungkin itu enggak terlalu berpengaruh ke rasa ya. Tergantung konsumen kan, kalau konsumen bilang aman-aman saja ya kita buat saja seterusnya.
Karena Mas Nano khususnya di sini prosesnya itu proses anaerob honey. Kalau yang tempat nanti kita coba itu juga ada yang udah jadi. Nanti kita lihat yang udah jadi. Jadi sebenarnya plastik ini berfungsi untuk menahan plastik supaya tidak pecah. Itu. Jadi lebih ke situ fungsinya. Kalau dari sisi kontaminasi insya Allah tidak, karena plastik itu dua lapis. Begitu. Dari situ jadi kadang-kadang petani kita membawa hasil panennya dari kebun ke sini juga kadang-kadang masih pakai karung itu rata-rata. Jadi kita sebenarnya ini dan nanti ini dikembalikan lagi karung-karung itu, nanti dipakai lagi. Jadi masih terpakai. Nah kondisinya di lapangan ya beginilah. Nah, yang ingin kami sampaikan sebenarnya tidak harus jelimet SOP-nya begini. Detail betul 100% kita nggak akan pernah kerja. Kecuali kita memang perusahaan besar ya, seperti misalnya kolam. Memang kalau seperti itu mereka bisa menetapkan standar 100%. Tapi kita bagaimana melakukan minimalisir terhadap kerusakan masalah-masalah ini. Itu yang kita lakukan. Jadi mengingatkan ini panennya jangan terlambat, ini tidak boleh dipanen. Selalu begitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu nggak cuek, tidak bosan-bosan mengingatkan. Tapi tetap diterima. Ya berdasarkan teori Pak Tri. Itu kan habis panen ceri maksimal 12 jam ya. Nah, bisa enggak terdeteksi ada yang tercampur misalnya panen kemarinnya atau gimana? Dia akan sudah warnanya sudah berubah. Nah, ketika yang sudah nginap, bahasa kita nginap di situ, sudah lebih semalam, dia akan jadi premium kecoklatan, fully wash, wet hull. Dia akan campur dengan kopi-kopi yang sortiran tadi, yang rambangan, yang kuning, itu jadinya wet hulling seperti itu. Kalau dia sudah nginap. Nah, dia semalam saja udah berubah warna, besok udah nggak segar lagi. Pernah terjadi di sini atau pernah terjadi? Ada potongan kualitas? Tidak. Satu, kita butuh barang. Kedua, kita melayani. Jadi kita hadir itu melayani. Bagaimana petani itu nyaman dengan kita, kemudian kita juga melayani, bahkan harga lebih kita edukasi. Makanya strategi sekarang yang kami pikirkan, kalau pengurus koperasi nggak becus mundur, ada yang lebih becus yang bisa ngurus. Kami keras Pak di sini. Artinya apa? UPH harus bisa kaping. UPH harus bisa menghasilkan produk yang bagus. Kamu fokus yang ini, kalau produk bagus kamu kena punishment dari kita. Punishment nggak banyak, paling DP-nya kita tahan. DP tahan seminggu saja udah pusing mereka. Dia ngomong kilo. Jadi kalau telepon itu UPH telepon Mas gitu. Oh nggak bisa diangkat, itu udah pusing itu. Jadi kan gitu. Nah kita ikatan dari situ. Tapi tetap kita punya janji dengan pembeli. Maka kita, kalau kami menempatkan ada perpanjangan tangannya petani kepada pembeli, perpanjangannya pembeli kepada petani. Pembeli maunya barang bagus, petani maunya harga mahal. Nah itu kita ketemukan. Jadi prosesnya dipisah ya? Ya. Jadi semua proses kontrol kalau saya lihat itu di UPH dan di koperasi. Karena kita bicara apa cost efektif tadi ya bahasa Indonesia? Biaya efektivitas. Berapa petani harus mengeluarkan untuk memenuhi SOP, biaya waktu segala macam. Kalau masalah petik merah. Kalau kita bicara petik merah, dilakukan di petani untuk dapat margin harga yang berbeda misalnya. Serinya berbeda misalnya, yang merah sekali misalnya kita berlakukan SOP seperti itu, beda 1000. Nggak nutup mungkin dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan ketika mereka petik semuanya, tapi kontrol di UPH. Jadi UPH-nya yang kita lakukan, misalnya di Koto Pak, kita support, makanya saya selalu support, saya sekarang mengerti kenapa setiap tahun kita butuh SL. Kita setiap tahun butuh menjelaskan kepada petani tentang budidaya dan pemetikan. Karena itu salah satunya. Itu yang tadi Mas Tri bilang juga selalu diingatkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Karena
ada proses adaptasi. Tadi saya nanya ke Mas Nano, dibanding dulu dan sekarang, yang ngapungnya lebih banyak zaman kapan? Oh sekarang makin sedikit Pak. Itu nilai adaptasi dari kegiatan yang kita lakukan. Tapi proses kontrolnya semua dilakukan di UPH. Karena kita yang sangat mengertinya, kita yang dibutuhkan barangnya, dan perhitungan biayanya di petani dengan misalnya naik 1.000, masuk nggak mereka ngabisin waktu untuk petik merah dan pemisahan? Ini proses ngapung ini, yang ngapung beda harga ketika di drop ke koperasi. Di prosesnya premium wet hulling. Ya. Hasilnya? Wet hulling itu harganya sama. Walaupun dia specialty, walaupun premium, dia harganya sama di 90 ribuan. Harganya maksudnya ke sana. Maka kemudian kenapa mereka mau memproses dengan baik? Karena mereka bisa cupping. Jadi mereka bisa cupping, kalau ada masalah, saya pasti panggil. Kita siapkan sampel, kita cupping, mana yang bermasalah ini. Mereka juga nggak tahu kan dan cupping. Ada yang masalah, kita batuk-batuk saja UPH sudah ini kan sudah keluar keringat gitu. Habis cupping kita batuk gitu itu ada yang keluar keringat tuh Pak. Padahal cuma keselak aja ya. Yang kemarin Mas Tri bilang kan, untuk yang semi watt itu yang untuk menjalankan kegiatan operasional kita. Tapi untuk dapat margin untungnya, kita dari proses spesial anaerob honey, itu yang kita mainnya dapatnya di situ ya Mas Tri. Ya. Dan semi watt itu lebih cepat mutarnya, membantu cash flow juga. Ya. Cash flow is key. Berarti ini kemarin bisnis mapping trainingnya lancar. Jadi begitu. Ada lagi? Semua orang ingin sejahtera. Kami berpikir, pola pikirnya semua orang ingin sejahtera. Jadi ada yang tidak puas dengan layanan kami, dia mau di luar, kami persilakan. Jadi ada yang kami tidak mau mengikat, walaupun koperasi sudah membantu banyak hal, tapi ketika dia mau jual di luar, tidak dibuka, kita tidak mengikat. Kami persilakan. Jadi boleh kosong pun tidak apa-apa. Artinya bukan UPH yang nakal, tapi pengurus koperasi yang tidak mampu melayani. Kita jangan langsung ke kelompoknya, tapi kembali ke kita. Artinya kita tidak mampu melayani. Apa yang harus kita perbaiki dulu? Kok mereka tidak puas dengan yang kita berikan? Jadi bukan mereka yang salah, tapi kita harus evaluasi diri dulu. Kami seperti itu yang kami lakukan. Kalau misalnya Pak Tri, mereka mau masuk lagi, orang yang sudah keluar mau masuk lagi, kami terima dengan senang hati. Terima lagi. Ya. Tepeleng gitu ya? Ya. Kami terima. Ya kita nggak perlu. Tidak ada salah. Karena tidak ada salah Pak. Tidak perlu mendendam Pak. Hidup itu masih banyak yang perlu dinikmati. Nah, gitu. Maksud saya jangan sampai orang yang keluar masuk ini berpengaruh ke anggota yang lain. Ya. Yang masuk baru tentu layanannya baru Pak. Timbang yang masuknya lama. Antriannya beda. Antriannya beda. Antriannya tokennya Mbak Wati itu yang muka Mbak Wati beda. Wati, kan? Masih infosnya mukanya beda. Gate-nya beda. Oh ini orang baru ini. Tunggu ya, sabar ya. Yang tua dulu. Jangan-jangan juga gate-nya beda. Itu kalau kena ini